warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sobatku semua dalam Woro Hapsari Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobatku semua. Pada kesempatan kali ini nanti kita akan lebih membahas mengenai perlindungan dan penyelamatan arsip. Arsip sering diidentifikasikan dengan berkas-berkas yang tidak terpakai atau yang biasa selalu kita arsipkan, seperti kondisi yang ada di gambar saat ini, bahwa arsip masih dikelola di dalam owner dan tidak disusun sesuai dengan tata kelola arsip yang benar. Kondisi ini diperparah dengan tata kelola manajemen kearsipan yang buruk, sehingga SDM yang dimiliki tidak memiliki keilmuan mengenai tata kelola arsip yang benar. Oleh sebab itulah, mereka seringkali melakukan pemberkasan dan penyimpanan ke dalam filing kabinet tanpa dilakukan tata kelola arsip yang benar. Pemandangan seperti ini sering kita lihat di kantor-kantor maupun di unit-unit usaha yang tidak memiliki SDM kearsipan untuk mengelola berkas arsip sesuai dengan standar manajemen kearsipan yang ada. Oleh sebab itulah, penting sekali dalam pemilahan berkas dan penyelamatan serta perlindungan arsip yang dirasa penting untuk digunakan kembali, maka dapat kita lakukan pemilahan sesuai dengan standar yang ada. Sobatku semua, kondisi kearsipan di kantor saat ini yang biasa kita temuin, salah satunya adalah faktor sarana penyimpanan arsip terbatas, tidak ada ruang arsip, perhatian pimpinan kurang, penumpukan arsip di kantor semakin hari pasti semakin berantakan dan menumpuk, tidak ada staf yang ditugaskan khusus untuk mengelola arsip, penyusutan arsip tidak sesuai prosedur, atau kurangnya pengetahuan tentang jadwal retensi arsip atau JRA, dan yang terakhir pastinya adalah masalah anggaran yang terbatas. Tentunya kondisi yang kita harapkan atau yang kita inginkan adalah arsip yang tertib, teratur, dan rapi, serta cepat dalam temu balik untuk menemukan arsip yang kita inginkan. Sobatku semua, untuk diketahui bersama bahwa dasar hukum mengenai perlindungan, pengamanan, dan penyelamatan dokumen atau arsip antara lain ialah: pertama, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Tahun 2012 Nomor 28 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Kemudian Perka Andri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamatan, dan Penyelamatan Dokumen atau Arsip Vital Negara. Yang keempat, Perka Andri Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga. Lalu Surat Edaran Menpan RB Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelamatan Arsip periode 2014 sampai dengan 2019. Lalu Surat Edaran Menpan RB Nomor 62 Tahun 2020 tentang penyelamatan arsip penanganan COVID-19 dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah. Sobatku semua,
Kita tentunya harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi arti arsip terjaga. Arsip terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya. Dalam pengelolaan arsip, terutama pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip, sedangkan pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan. Pelaksanaan pengelolaan arsip dilakukan oleh arsiparis atau tenaga kearsipan. Pencipta arsip adalah lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, organisasi masyarakat, organisasi politik, atau organisasi massa. Tanggung jawab dan kewajiban pencipta arsip antara lain memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga, memberkaskan dan melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga kepada Kepala Lembaga Kearsipan Daerah 1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan, lalu menyerahkan salinan autentik dari naskah asli arsip terjaga kepada ANRI ataupun kepada LKD paling lama 1 tahun setelah pelaksanaan kegiatan. Contoh jenis arsip terjaga antara lain arsip kependudukan, arsip kewilayahan, arsip kepulauan, arsip perbatasan, arsip perjanjian internasional, arsip kontrak kerja, dan lain-lain.